Di tengah persaingan untuk merebut hati para gamer, banyak brand laptop yang mulai membuat lini gaming PC dan juga laptop mereka sendiri. Tak terkecuali untuk HP. Brand yang sudah menjadi sesepuh di dunia laptop ini tuh mengeluarkan laptop gaming terbaru mereka dengan menggunakan kode name Victus. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas sebuah laptop yaitu HP Victus 16.1 ataupun 16.1 gaming laptop. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, DDR4 dual channel 3,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8 dengan shared memory sebesar 512 MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop dengan dedicated memory sebesar 4 GB, layar IPS panel 16,1 inci 8-bit dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate sebesar 144 Hz. Untuk desain, Pichel bisa bilang kalau laptop ini tuh adalah laptop kantoran karena hampir nggak ada DNA gaming pada laptop ini. Dengan menggunakan seri warna Performance Blue, laptop ini tuh menggunakan dark blue di hampir semua permukaan bodinya. Sayangnya, matte finish yang digunakan itu gimana ya, rentan banget lah pokoknya untuk menangkap fingerprint. Jadinya tuh body laptop ini gampang banget untuk jorok. Sebenarnya ya, udah saatnya brand laptop yang menggunakan coating finish seperti begini tuh ya, itu tuh harusnya ngasih bonus lap microfiber lah minimal di paket penjualan mereka. Ya minimal buat menjaga agar laptopnya tetap bersih gitu. Tapi kalau memang teman-teman nggak suka warna birunya ya, laptop ini masih menyediakan dua varian warna lagi, yaitu Mica Silver dan juga Ceramic White. Jadi itu yang lebih terang dan juga lebih cerah lah. Oh ya, FYI aja ya teman-teman, bahwa Victus Gaming Laptop ini masuk ke dalam lini Omen PC dan juga gaming laptop. Sebuah side brand dari HP yang memang mengkhususkan diri dari pengembangan PC dan juga laptop gaming. Ya macam-macam kayak brand-brand sebelah gitu deh yang pakai Republic-Republican gitu. Oke, kembali lagi ke laptop. Kalau kita lihat ke bagian display panel, hanya terdapat logo V besar dengan glossy finish yang pasti bikin banyak yang mengira kalau laptop ini bukan laptop buatan HP kalau ngelihat logonya ini. Sementara di sisi bawah hanya terdapat grill ventilasi yang juga menggunakan konsep huruf V dan terdapat 3 pad karet yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada laptop ini. Sedangkan untuk dimensi, laptop ini memiliki ukuran 37 x 26,2 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan berat 2,5 kg. Dimensinya ini masih cukup kompak dan bobotnya juga masih cukup ringan untuk dijinjing dengan satu tangan. Akan tetapi flex masih berasa banget baik di area panel depan ataupun di keyboardnya. Terakhir di bagian desain yaitu port yang ditawarkan di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Mulai dari sisi kiri terdapat port adapter beserta dengan LED indikator, satu port RJ45 Ethernet, satu port Full HDMI 2.1, satu port USB Type A 3.0 dengan fitur HP Sleep and Charge, satu port USB Type C 3.0 yang sudah support display port dan power delivery, satu port combo audio 3,5 mm, dan satu slot SD card reader. Sedangkan di sisi kanan laptop hanya terdapat dua port USB Type A 3.0. Jujur li ya, untuk sekelas gaming laptop terbaru, port-port USB yang ditawarkan ini cukup jadul ya. Meskipun begitu, pada website resminya memang HP mengklaim bahwa port-port tersebut memiliki 5 gigabit per second signal rate, baik untuk USB Type A maupun USB Type C-nya. Cuma agak ketinggalan nggak sih? Rata-rata udah 10 gigabit sekarang. Bagian layar, laptop ini memiliki layar IPS panel dengan ukuran 16,1 inci yang sudah mendukung resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate yang cukup tinggi yaitu 144 Hz. Panel layarnya memiliki kode BOE09BE dari brand BOE dengan color depth 8-bit dengan akurasi warna 100% sRGB, 73,5% Adobe RGB, serta 72,6% DCI-P3. Layarnya ini juga memiliki brightness maksimum hingga 361 nits dengan kontras rasio sebesar 1203 berbanding 1. Dengan color gamut yang Pichel sebutkan tadi, kombinasi layar yang dihasilkan panel displaynya bener-bener enak banget untuk dilihat. Untuk main game yang punya kombinasi warna yang melimpah, macam-macam kayak Genshin Impact, ini tuh vibrant colornya tuh kerasa soft dan juga tajam. Jadi minimal kita tuh bisa tahan berjam-jam di depan layarnya. Dan untuk membalut layarnya terdapat juga bezel dengan ukuran 0,6 cm di bezel kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas, dan 1,2 cm di sisi bawah. Kemudian untuk engsel layarnya sendiri pun memiliki dua buah engsel yang dikombinasikan ke bagian tengah dan mendukung bukaan layar hingga 130 derajat.
Beralih ke bagian input device, laptop ini memiliki dua input device standar yaitu keyboard dan juga touchpad. Keyboardnya ini memiliki tipe chiclet dengan model yang mirip dengan keyboard PC. Ya memang karena ukuran laptop ini cukup lebar, jadi tombol-tombol number pad pun juga bisa diselipkan pada keyboard gaming laptop ini. Key travelnya lumayan pendek dan juga keycap disknya nggak terlalu kekecilan lah buat jari-jari orang dewasa. Jadi memang feel mengetik pada keyboard ini tuh enak banget. Tapi sayangnya meskipun ini adalah laptop gaming, backlight pada keyboardnya masih belum RGB. Di mana backlightnya ini tuh berupa cahaya putih saja dan hanya bisa dimatikan ataupun dihidupkan dengan tombol F4. Selanjutnya untuk touchpadnya ini memiliki ukuran yang cukup lebar yaitu 12 x 8,5 cm yang memiliki tekstur yang cukup licin dengan warna yang hampir senada dengan area palm rest-nya. Secara desain tidak terlihat tombol klik kiri dan juga klik kanan secara fisik yang terpisah pada laptop ini. Namun secara fitur touchpad ini tetap mendukung fitur-fitur standar seperti smart gesture dan ya udah klik kiri dan klik kanan. Dan untuk mematikan touchpadnya kita bisa gunakan tombol F11. Untuk urusan performa, laptop ini memiliki prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan arsitektur 7 nanometer yang memiliki total 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan 8 inti virtual, serta TDP sebesar 45 Watt. Base frekuensi prosesornya adalah 3,2 GHz dengan boost max sebesar 4,4 GHz. Seperti biasa, kita akan menguji performa laptopnya dengan menjalankan serangkaian benchmark dalam mode performance dan juga setting maximum fan speed pada aplikasi Omen Gaming Hub. Dan ini juga tidak lupa kita colokkan pada adaptor listrik. Pada aplikasi ini nanti kita bisa mengganti sebenarnya teman-teman setting gaming laptop ini ke dalam 3 mode, yaitu quiet, default, dan juga performance, serta ada auto ataupun maximum fan speed. Tapi sayangnya tidak ada keyboard shortcut untuk perubahan settingnya tersebut. Jadi kita cuma ada tombol satu doang untuk menjalankan akan Omen tadi. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata sebesar 4.677 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 40 detik untuk CPU test dan 1 menit 24 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.219 untuk esensial, 9.088 untuk productivity, dan 7.497 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.354. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu AMD Radeon RX Vega 8 dengan sharing memori default sebesar 512 MB. Dan ada juga discrete GPU dari Nvidia yaitu Nvidia GeForce RTX 3050 laptop dengan dedicated memori sebesar 4 GB. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy, dan pertama dengan integrated GPU, dan hasilnya adalah 1378 untuk grafik, dan 7634 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 1571 poin. Yang kedua dengan discrete GPU, dan hasilnya adalah 4998 untuk grafik, dan 8776 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya adalah sebesar 5343 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita tes dengan serangkaian game yang mewakili aneka genre game. Dan untuk pengetesan ini, laptop masih tetap dalam mode performance dan dicolokkan juga kepada adaptor listrik. Dan juga tidak lupa kita gunakan setting yang paling rata kanan untuk semua game supaya bisa kelihatan maksimum performance dari integrated GPU-nya. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 1920 x 1080 dan setting very high, average frame rate di 111,3 dengan maksimum 139,2 dan minimum 91,6 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high,
average frame rate di 215,5, dengan maksimum 291,7 dan minimum 98,8 fps. Untuk Dota 2 dengan relative resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 116,0 dengan maksimum 119,9 dan minimum 98,6 fps. Untuk eFootball 2022 dengan relative resolution dan juga setting high, average frame rate di 58,1 dengan maksimum 61,0 dan minimum 26,7 fps. Untuk The Sims 4 dengan relative resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 136,1 dengan maksimum 199,7 dan minimum 1,6 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 58,8 dengan maksimum 153,7 dan minimum 40,3 fps. Dan untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,3 dengan maksimum 60,9 dan minimum 58,3 fps. Untuk selanjutnya, Pichel jalankan RWBY Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop gaming ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 7 menit 28 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari MicronTech. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark. Dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, ini sebesar 3,3 GB per second untuk membaca data, dan 2,9 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 54,2 MB per second untuk membaca data, dan 124,5 MB per second untuk menulis data. Dan untuk urusan temperatur, laptop gaming ini dilengkapi dengan sepasang kipas yang mengapit akan CPU dan juga GPU-nya. Kedua kipas ini terhubung dengan heat pipe ke CPU dan juga GPU-nya, dan nanti udara segar dari bawah laptopnya akan dibuang melalui exhaust di area engsel. Untuk melihat temperaturnya, Pichel tes laptop ini dalam suhu ruangan sekitar 28 derajat Celcius, dan juga dalam keadaan laptop idle, maka laptop ini menggunakan daya rata-rata 6,6 watt dengan CPU usage berada di 2,1%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar di antara 57,7 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 3,1 GHz yang sesekali spike hingga ke 4,4 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini naik di rata-rata 3,3 GHz dengan power hingga 60,3 watt dan temperatur di 102 derajat Celcius. Beberapa saat kemudian, prosesornya mengalami throttling dan stabil di 37,4 watt dengan frekuensi di 3,3 GHz yang suhunya relatif stabil di 85 derajat Celcius. Dan juga saat kita stress test, kita coba cek temperatur bodinya, dan ini tuh bodinya berkisar di antara 35 hingga 36 derajat Celcius, baik di area keyboard maupun pada area udara di bagian engsel. Sedangkan di sisi bawah suhunya bisa mencapai hingga 39 derajat Celcius. Masih tergolong aman sih memang, tapi kalau memang mau lebih nyaman, mendingan teman-teman itu pakai cooling pad untuk laptop ini. Untuk sebuah laptop gaming, performa laptop gaming ini tuh memang sudah bisa dibilang mumpuni lah ya. Urusan game-game berat gampang aja dilibas. Semua bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. Cuma mungkin kalau urusan soal kayak game FPS gitu ya, di beberapa game masih cukup keteteran lah ya. Masih ada game yang nggak sampai ke refresh rate dari layarnya. Tapi memang soal manajemen suhunya, Pichel bisa akuin kalau laptop gaming ini tuh mempunyai cooling system yang oke punya. Sektor audio, gaming laptop ini memiliki sepasang speaker stereo yang sudah mendapatkan tuning dari brand Bang & Olufsen. Desain bagian bawah laptop ini tuh dibentuk sedemikian rupa sehingga lubang-lubang dari speakernya itu menjadi lebih terbuka. Secara power, Pichel bisa bilang kalau speakernya ini terasa kurang lantang memang. Tapi ketika kita pakai bermain game yang jeder-jeder begitu ya, memang efek suaranya terdengar dengan jelas. Dan kemudian saat kita tes audionya dengan volume maksimal, maka laptop ini dapat menghasilkan suara rata-rata 83,8 desibel dan maksimal 90,3 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari HP Victus 16.1 gaming laptop.
Urusan webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p ataupun foto sebesar 1280 x 720 piksel. Sebagai indikator, ada sebuah LED berwarna putih di sisi kanan dari webcam yang akan menyala saat sedang digunakan. Untuk kualitas tergolong cukup lah untuk kebutuhan kerja ataupun sekolah online. Dan buat yang penasaran lagi, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP Victus 16.1 gaming laptop. Jadi dia merupakan hasil video dari webcam laptop HP Victus 16.1 gaming laptop. Ini dalam resolusi 720p 30 fps, dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa walaupun kondisinya ini cukup banyak cahaya, namun noise masih sangat banget terasa di sebelah sini, dan juga di sebelah sini juga teman-teman bisa lihat. Dan juga untuk sharpness-nya gitu ya, kayak tingkat ketajaman gambarnya juga agak sedikit kurang. Dan sebenarnya sih kalau untuk kebutuhan-kebutuhan kelas online ataupun mungkin kerjaan harusnya sih masih cukup oke lah ya. Tapi kalau buat diajak yang lebih serius kayaknya harus mempertimbangkan untuk kamera yang lain. Dan untuk mikrofon di sini ada terdapat 2 lubang di sebelah kiri dan kanan dari kameranya untuk menangkap suaranya. Oke? Paling itu aja. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ini memiliki Wi-Fi chip dari Realtek dengan kode RTL8852AE yang support Wi-Fi 6 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya sudah support dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan untuk menemaninya, ada juga sebuah port Ethernet yang berasal dari Realtek juga dengan kode RTL8168 yang memiliki maksimum speed hingga 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal yang lumayan gede dengan kapasitas sebesar 70.000 mWh berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 8 jam 57 menit dari 100 hingga 7% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 49 menit dari 100 hingga 8% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan daya 19,5 volt, 10,3 ampere, dengan total daya 200 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 8 hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 17 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan, dan juga untuk menemaninya nanti akan ada indikator di sisi kanan dari port chargernya. Terakhir untuk sektor upgrade, laptop ini masih memberikan opsi upgrade di bagian storage dan juga memori. Untuk storage terdapat 2 buah slot SSD NVMe dengan tipe 2280 atau yang panjang, di mana salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 1 TB. Dan di bagian RAM juga disediakan 2 slot SODIMM DDR4 yang saat ini terisi dengan sepasang modul RAM dengan total kapasitas 16 GB. Jadi teman-teman bisa upgrade RAM-nya secara bersamaan agar fitur dual channel-nya tetap aktif. Jadi kayak beli 16 sama 16 biar total RAM-nya jadi 32. Mantap. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, HP Victus 16.1 gaming laptop adalah gadget yang cocok banget buat teman-teman pengagum gaming laptop indies, guys. Artinya, ataupun alias laptop gaming yang nyamar nggak jadi laptop gaming. Jadi nggak kelihatan gitu dari luar. Atau mungkin buat teman-teman yang kesulitan mendapatkan SNI ataupun ISO dari para istri ya. Jadi, ini mau beli laptop apaan? Oh, ini laptop buat kerja nih gitu. Masih bisa lah, percaya deh. Kalau urusan performa, teman-teman sudah lihat sendiri pengujian Pichel. Laptop ini sanggup diajak kerja keras. Bahkan buat ngerjain proyek candi sekalipun, yang sekarang di plan, besok harus sudah jadi. Ya, banyak kayak gitu. Atau buat yang di kantoran, nanti tolong di-submit ya, nanti sore. Kan, kampret emang kayak gitu. Dan lebih kerennya lagi, suhu laptop ini masih bisa bertahan di bawah 40 derajat Celcius setelah digeber cukup lama. Untuk urusan layar 144 Hz-nya sih memang enak banget ya buat dipakai nge-game dengan tempo tinggi. Jadi gaming experience-nya tuh jadi lebih kerasa. Walaupun memang sayangnya nggak ada RGB lighting yang kayak di keyboard-nya gitu ya buat penemanan. Jadi kayak kurang berasa aja gitu unsur gaming-nya. Tapi kan lagi-lagi ya, kan mau minta izin sama istri harus polos aja gitu. Untuk harganya sendiri, unit dengan spek yang Pichel review kali ini tuh belum ada info resmi dari situs HP terkait dengan harganya. Namun pada waktu kita cari-cari gitu ya, Victus ada dibanderol dengan harga 28 juta, tapi ini menggunakan integrated GPU dari RTX 3060. Jadi harusnya untuk laptop yang Pichel review ini tuh harganya pasti harusnya di bawahnya lah ya. Tapi bisa jadi nggak akan terlalu jauh beda sih harganya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan HP Victus 16.1 gaming laptop.
Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share buat teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman yang suka game, arcade game, ataupun retro konsol begitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, kayak vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Siapin dulu PowerPoint buat izin ke istri.